Ternyata PKI ini bergerak selama 20 tahun, kita nggak tahu. Silent, rahasia. Sampai bisa memunculkan Mr. Mulyono pada masa Presiden Soeharto. Itu kan sudah ada larangan. Anak-anak PKI masuk perguruan tinggi negeri, itu dilarang. Makanya kalau Mr. Mulyono punya ijazah UGM, itu karena pada saat Orde Baru itu sudah ada aturan anak-anak PKI tidak boleh sekolah di perguruan tinggi negeri, tidak boleh. Ketika saya masih mahasiswa di Malang, 2 Oktober 1997, waktu itu Panglima Divisi Kostrat Mayor Jenderal Kiflan Zen, ini orangnya, beliau itu dulu alumni PII. Nah, saya kebetulan ketua GPI. Jadi PII, Pelajar Islam Indonesia, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Nah itu. Nah akhirnya saya diundang. Jadi GPI dengan PII Semalang Raya diundang. Hanya saya bawa teman-teman ini, teman-teman PII dan GPI, kita ajak ke Kostrat. Alhamdulillah hampir 1 jam saya di briefing oleh beliau bagaimana situasi kondisi Hankam di Indonesia. Gitu. Hampir 1 jam oleh Mayor Jenderal Kiflan Zen. Alhamdulillah kalian bersambut, ya. Saya dapat jatah untuk diterima di Istana Negara. Dan alhamdulillah sudah gemuk. Tadi kan awalnya masih kurus, alhamdulillah sudah mulai gemuk. Dan alhamdulillah saya diterima langsung oleh Presiden Habibie di Istana Negara, didampingi oleh Profesor, ini cuma kelihatan di hidungnya, Malik Fajar, dulu Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Nah pada saat dengan Pak Habibie ini beliau Menteri Agama. Nah, itu. Profesor Malik Fajar. Saya Pak Habibie didampingi Pak Malik Fajar. Alhamdulillah saya diterima di Istana Negara. Bahkan setelah itu di acara ramah tamah, ya alhamdulillah saya waktu itu saya awali dengan es kopior. Itu di Istana Negara. Jadi ada es kopior. Para umahat yang dimuliakan Allah. Tepat 27 April 2012. Ini ikhtiar kebangsaan. Jadi kalau usaha kebangsaan itu nggak seperti balik tangan, prosesnya panjang sekali. Ya, kan? Nah akhirnya, alhamdulillah kalian bersambut. Mayor Jenderal Ridwan mengundang saya lagi pada tanggal 27 April 2012 di Divisi Kostrat. Alhamdulillah waktu itu didampingi oleh Wakil Panglima Divisi Kostrat, yaitu Brigjen TNI Sahidin. Saya sampaikan dokumen yang itu diterbitkan oleh majalah Al-Mustama di Kuwait. Apa isinya dokumen ini? Ternyata Presiden Amerika George W. Bush bersama Presiden Filipina Mario Gloria Macapagal membangun kekuatan negara-negara Kristus Asia Pasifik. Bagaimana Indonesia? Ternyata yang dilibatkan untuk mewujudkan negara Kristus Asia Pasifik itu separatis OPM Papua dan separatis RMS Ambon Maluku. Akhirnya saya diminta untuk menyampaikan durasi 1 jam. Tema yang diminta oleh Panglima Divisi Kostrat Mayor Jenderal Ridwan, Tauhid waribat fisabilillah. Coba. H-1 saya tanyakan lagi kepada ajudan beliau, Letnan Kolonel Adam. Pak Letkol Adam, ini temanya bener nggak? Kok temanya kok itu kalangan sipil aja masih belum, iya kan? Itu tema-tema jihad kan, iya kan? Tauhid waribat fisabilillah. Akhirnya dia ngomong, Ustaz, Mayor Jenderal Ridwan ini akidahnya lurus, tauhidnya lurus,
Jadi benar-benar keislamannya benar-benar murni. Beliau ketika pada saat sholat zuhur di divisi Kostrad, sekian menit sebelum azan, beliau itu sudah di depan mimbar. Otomatis seluruh prajurit, ribuan prajurit itu ngikut sholat 5 waktu. Itu yang terjadi. Makanya akhirnya langsung saya sampaikan dalam durasi 1 jam. Tapi bahasanya saya mudahkan supaya dia bisa menerima. Padahal yang saya sampaikan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat beserta konsekuensinya, yaitu an-nafi wal itsbat sampai al-wala wal bara. Tapi bahasanya saya mudahkan supaya bisa diterima oleh prajurit. Terakhir saya sampaikan hadis-hadis sahih tentang fadilah ribatul lail, berjaga-jaga di perbatasan negeri. Saya sampaikan, alhamdulillah, selang 3 hari saya ditelepon oleh ajudan Panglima Divisi Kostrad, yaitu Letkol Adam, ajudannya. Ustaz, alhamdulillah, prajurit, semua prajurit Kostrad semangat untuk segera ditempatkan di perbatasan. Karena apa? Itu tadi, fadilah keutamaan ribatul lail, ya kan? Itu kan sama seperti orang yang berpuasa 9 bulan, ya kan? Orang yang sholat malam. Jadi benar-benar dia semangat untuk segera ditempatkan di perbatasan. Nah itu, alhamdulillah. Akhirnya pas bulan Ramadan saya dapat bonus, dapat hadiah dari Panglima Divisi Kostrad. Hadiahnya apa? Diajak safari Ramadan di bawah komando, di bawah Kostrad, yaitu batalion Yon Armet, batalion Yon Bekam. Alhamdulillah saya bisa masuk. Begitu saya masuki tentang tauhid, Masya Allah, selesai saya turun dari mimbar, komandannya naik. Mari sejak malam hari ini kita niatkan, wallahi, demi Allah, untuk memperjuangkan negara ini. Berarti kan berubah kan? Pertama kan demi negara. Berubah setelah saya masukkan nilai-nilai tauhid. Wallahi, demi Allah, kita niatkan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu, alhamdulillah, masuk sudah. Nah, ini. Jadi saya sampaikan di batalion Yon Armet, batalion Yon Bekang di bawah Kostrad ini. Bahkan akhirnya saya diajak makan siang bersama dengan komandan-komandan batalion. Makan siang bersama. Didampingi oleh Panglima Divisi Kostrad Mayor Jenderal Ridwan dan Wakil Panglima yaitu Brigjen TNI Syahidin. Alhamdulillah kita, karena apa? Pilar Indonesia ini TNI dan umat Islam. Kemudian saya mencoba untuk dari sisi keamanan. Alhamdulillah saya didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Bidang Dakwah, Ketua MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Dakwah, yaitu Kiai Haji Khalil Ridwan LC, dan didampingi Ustadz Suhada Bahri LC, Allahumma yarham, Ketua Dewan Dakwah. Alhamdulillah saya didampingi bertemu dengan Wakil Direktur Badan Intelijen Negara, yaitu Jenderal Muhdi PR. Alhamdulillah banyak info-info yang saya dapatkan. Nah ini. Kemudian selang beberapa saat saya diundang lagi ke Jakarta. Ada sharing ini dengan Propam Mabes Polri Pak Rio. Sebelah saya ini Wakapolda Kalimantan Barat. Ini dari unsur Kejaksaan Negeri. Kita sharing tentang keindonesiaan, tentang kebangsaan. Nah, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya diundang mantan Panglima TNI di sebuah hotel di Surabaya, yaitu Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio. Ya Allah, saya diminta oleh Pak Gatot, Ustadz, jangan sampaikan rinciannya, tapi sampaikan di tengah-tengah umat ini yang global saja. Karena kalau rinciannya itu rahasia negara. Akhirnya sudah, malam hari itu, ya Allah, saya nggak bisa tidur. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah segera menurunkan pertolongan untuk Indonesia. Karena apa? Saya dapat dokumen langsung, satu berkas itu saya simpan sampai hari ini.
dari mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio. Jadi pada saat rezim Mulyono, ya kan, memegang kekuasaan hampir 10 tahun ini, ujung-ujungnya Mulyono mengeluarkan keputusan presiden nomor 17. Isinya apa? Merubah sejarah. Jadi PKI itu bukan korban, bukan pelaku, tapi Mulyono, Presiden Mulyono ini merubah sejarah. PKI itu korban, sehingga akhirnya muncullah instruksi presiden, impres, pemerintah minta maaf kepada PKI. Ini setelah itu 5.000 keluarga PKI dapat santunan resmi dari negara. 5.000 keluarga diserahkan lewat yaitu Mensesnek Pramono Anung. Ini. Nah, akhirnya sempat saya tanya kepada Prof. Refli Harun, kira-kira keputusan presiden, instruksi presiden itu bisa dianulir enggak? Bisa, Ustaz. Nanti kalau Pak Prabowo ini melakukan tindakan, artinya beliau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, insya Allah lewat PT UN itu keputusan Presiden Jokowi, impresnya Jokowi itu akan bisa dihapus. Ya. Artinya apa, ibu-ibu? Ternyata PKI ini bergerak selama 20 tahun, kita nggak tahu. Silent, rahasia, sampai bisa memunculkan Mr. Mulyono. Itu kerjaan PKI silent selama 20 tahun. 10 tahun bergerak secara formal. Makanya Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, sebelum beliau meninggal, beliau bikin klip video pendek. Apa isinya? PKI sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Artinya apa? Profesor Salim Said itu tidak hanya sekedar statement, beliau punya data. Ternyata sejak rezim Mr. Mulyono itu yang namanya apa, kalau orang masuk pegawai itu harus ada apa itu? Ada screeningnya, itu apa namanya? Kalau dulu apa namanya itu? Ya, apa dulu itu? Itu dihapus. Apa, lupa saya namanya. Itu dihapus. Sehingga akhirnya sejak rezim Mulyono itu kader-kader komunis Litsus, penelitian khusus, ya kan? Itu dihapus oleh rezim Mulyono. Sehingga akhirnya pada 10 tahun ini, 10 tahun rezim Mulyono, kader-kader komunis itu banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, kepala staf presiden. Teten Mas Duki, coba, luar biasa. Bahkan 200 lebih kader komunis menguasai DPR RI. Bahkan ketua komisi 9 Dr. Ripka Ciptaning itu kader Gerwani yang sangat militan, itu jadi ketua komisi 9 DPR RI. Jadi ya Allah, ternyata 20 tahun pergerakan komunis bergerak untuk menguasai pemerintahan. Makanya dalam 10 tahun saya ketemu lagi, saya dipanggil lagi oleh Pak Gatot Nurmantio di Villa Prigen. Prigen itu mana ya? Sana ya? Sana? Iya sana. Prigen. Jadi sebuah villa di Prigen. Saya dipanggil lagi sama Pak Gatot Nurmantio. Ya Allah, jadi ternyata para umahat, setelah ini tadi penguasaan pemerintahan, ya kan, sampai merubah sejarah, PKI ini bukan lagi pelaku tapi korban. Jadi dia berusaha sampai akhirnya itu, kalau kata Pak Gatot, kalau itu diteruskan 3 periode, udah
PKI akan menjadi bangsawan. Gitu. Tapi alhamdulillah, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Makanya para umahat, kita jujur saja, pada masa Presiden Soeharto itu kan sudah ada larangan anak-anak PKI masuk perguruan tinggi negeri, itu dilarang. Makanya kalau Mr. Mulyono punya ijazah UGM itu karena pada saat Orde Baru itu sudah ada aturan anak-anak PKI tidak boleh sekolah di perguruan tinggi negeri, tidak boleh. Jadi nggak boleh itu. Makanya kalau Mr. Mulyono punya itu berarti dia. Makanya jangan kaget, ya kan? Jangan kaget lulusnya tahun 85, tapi skripsinya dibuat tahun. Aneh kan? Yang buat karena memang kan diangkat, TNI dilemahkan. Nah, itu.